Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinka Mutia Rahmanita, NPM 2212110002 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar IoT, yaitu menjelaskan tentang apa itu pengertian IoT, manfaat, kekurangan, serta contoh konsep dan cara kerja IoT. Berikut penjelasannya. Pengertian IoT atau Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. IoT juga ditemukan pertama kali oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Lalu, Internet of Things juga terdiri atas dua bagian utama, yaitu Internet yang mengatur konektivitas dan Things yang berarti objek atau perangkat. Things memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses data, dan mengirimkan ke internet. Selanjutnya ada konsep dan cara kerja Internet of Things. Tiga elemen utama Internet of Things adalah: yang pertama, perangkat koneksi ke jaringan internet. Yang kedua, cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi dan database. Yang ketiga, barang fisik yang dilengkapi model IoT atau gateway sensor. Cara kerja IoT adalah setiap benda yang terhubung dengan internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya ada contoh konsep dan cara kerja Internet of Things pada CCTV. CCTV bisa digunakan di jalan raya untuk mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan menggambarkan ke rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulan. Selanjutnya ada contoh konsep dan cara kerja IoT pada colokan listrik pintar. Ide proyek untuk IoT pembuatan colokan listrik pintar dimiliki, dikoneksikan dengan Wi-Fi dan disambungkan dengan barang-barang elektronik seperti lampu dan oven. Jadi, nanti apabila bisa menghidupkan maupun mematikan sambungan listrik dengan jangkauan internet pada ponsel yang terkoneksi ke colokan listrik tersebut. Dengan cara seperti ini, ketika kita berada di luar rumah dan lupa mematikan lampu atau barang elektronik, kalian hanya perlu membuka ponsel dan mematikan koneksi listrik via jarak jauh. Selanjutnya juga ada contoh konsep dan cara kerja IoT pada Smart Trash Can atau tempat sampah pintar. Bentuk inovasi ini bisa dijadikan referensi karena bisa mengoptimalkan pengumpulan sampah dan meminimalisir konsumsi bahan bakar. Sistem pada tempat sampah sendiri akan memberikan notifikasi mengenai jumlah dalam bak tersebut serta suhu bak. Inovasi ini tentu akan sangat berguna untuk mereka yang bekerja mengumpulkan sampah serta semua warga kota secara keseluruhan. Selanjutnya ada Internet of Things, yaitu penerapan di bidang lainnya. Yang pertama ada Smart Cities, yaitu membantu kelola kota yang efektif melalui sensor secara real time. Yang kedua, Smart Traffic, yaitu menganalisa lalu lintas kendaraan bermotor di jalan raya. Yang ketiga, Security dan Emergency, mendeteksi radiasi dan gas-gas yang bisa meledak. Yang keempat ada Home Automation, yaitu memonitor penggunaan air, TV, pintu, jendela, dan penyiram tanaman. Yang kelima ada Smart Mall, yaitu mendeteksi kendaraan pengunjung suatu mall. Yang keenam ada Retail, memonitor pengiriman barang dan melihat tanggal kadaluarsa. Yang ketujuh ada Smart Agriculture, yaitu mendeteksi kelembapan tanah, udara, suhu untuk pertanian. Dan yang terakhir ada Smart Environment, yaitu mendeteksi kebakaran hutan, polusi udara, deteksi dini, gempa bumi, dan tsunami. Selanjutnya ada manfaat dari Internet of Things. Yang pertama, pekerjaan yang kita lakukan lebih mudah, cepat, dan efisien. Yang kedua, kita dapat mendeteksi penggunaan dimanapun berada. Contoh sederhananya adalah kita tidak perlu mengecek bahan-bahan makanan yang ada di dalam kulkas karena di kulkas sudah ada sensor atau modul IoT yang memberitahukan kita melalui SMS ke smartphone bahwa ada bahan makanan yang habis. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari Internet of Things. Yang pertama itu keamanan. IoT menciptakan ekosistem perangkat yang terhubung secara konstan yang berkomunikasi melalui jaringan. Sistem ini menawarkan sedikit kontrol meski ada tindakan pengamanan,
Ini membuat pengguna terpapar berbagai jenis penyerang. Yang kedua, privacy. Kecanggihan IoT menyediakan data pribadi yang substansial secara ekstrim tanpa partisipasi arti pengguna. Yang ketiga, ada kompleksitas. Beberapa menemukan sistem IoT rumit dalam hal desain, penyebaran, dan pemeliharaan, mengingat penggunaan beberapa teknologi dan seperangkat teknologi baru yang memungkinkan. Yang keempat, ada fleksibilitas. Banyak yang peduli dengan fleksibilitas sistem IoT agar mudah berintegrasi dengan yang lain. Mereka juga khawatir menemukan diri mereka dengan beberapa sistem yang bertentangan atau terkunci. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga materinya bisa bermanfaat dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.